Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian apa? Pagi Bapak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini ya, mari kita berdoa. Nanti berdoa dipimpin oleh KM-nya Dani. Coba Dani pimpin berdoa teman-teman kalian. Ya, teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Dani. Untuk selanjutnya ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, karena kita adalah warga Indonesia yang baik. Nanti kita nyanyikan dengan hikmat dan jangan ada yang sambil bicara sendiri ya. Nanti kalau ada bapak berdiri, kalian bisa berdiri ya. Silakan berdiri. Selesai, kembali duduk. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, nanti diharapkan kalian mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia ya. Kemudian nanti kamu dapat mengolah informasi dari sebuah bacaan maupun dari gambar dan dapat menentukan ide pokoknya. Terus kalian juga dapat menunjukkan tulang yang ada pada tubuh kalian ya. Jadi tahu fungsinya ya, terus tahu letaknya. Kemudian nanti setelah kalian diskusi, kalian juga dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Nah, baik, selanjutnya ya, sebelum memulai pelajaran, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada, ayo mengamati apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Coba si Imas. Bapak. Halo. Nah, sebelum memulai pelajaran ya, kalian bisa memperhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Coba Imas sebutkan dari gambar itu. Hewan apa yang ada di situ? Imas? Itu katak ya, Pak? Oh iya, dan sekali itu adalah gambar katak. Nah, ya, dari gambar tersebut, nah nanti kita bisa menentukan ide pokok, ya, dan kita dapat membuat sebuah paragraf. Ya, Pak. Ya. Nah, coba Itu sekarang. katak, Pak. Betul, katak. Nah, dari gambar yang kalian lihat, nanti kamu bisa tentukan dari apa? Kamu bisa memberikan pertanyaan apa, di mana, bagaimana. Nah, coba sekarang kita akan mencoba membuat sebuah paragraf. Tadi yang dilihat oleh Imas apa itu? Katak ya. Nah, kita tentukan ide pokoknya. Kalau katak itu hewan vertebrata atau avertebrata ya, coba Dani. Vertebrata, Pak. Vertebrata, ya baik, betul sekali. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai ide pokok. Katak adalah hewan vertebrata. Kemudian, sekarang kita berikan pertanyaan yang lain
kepada Tina. Coba, mengapa katak disebut sebagai hewan vertebrata? Karena katak apa Pak? Saya belum mengerti. Oh, baik. Aku, Coba Pak. ada yang lain yang membantu. Salma bisa membantu. Kenapa katak disebut hewan vertebrata? Aku Pak, aku. Ya. Baik. Kenapa? Karena ada tulang belakangnya, bukan Pak? Iya, betul sekali. Nah, itu karena katak memiliki tulang belakang. Nah, itu adalah kalimat penjelas. Itu kalimat penjelas yang pertama. Kemudian kita buat kalimat lagi. Ya, dari kalimat utama tadi yang ide pokoknya, kemudian tadi vertebrata. Mengapa katak sebagai hewan vertebrata? Itu adalah kalimat penjelas. Kemudian jumlah kaki katak ada berapa? Coba sebutkan. Ada 4 Pak. Nah, itu juga bisa dijadikan kalimat penjelasnya. Jadi kita bisa tambahkan lagi kalimat penjelasnya. Contoh, katak hidupnya di mana? Di darat dan di air Pak. Nah, itu tambahan lagi. Nah, seperti itu ya cara kita membuat sebuah paragraf dengan cara kita hanya melihat gambarnya saja. Kita tentukan ide pokoknya, kemudian dari ide pokok itu kita beri pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan mendapat banyak kalimat penjelas. Lanjut. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut. Nah, itu kira-kira gambar apa ya? Lagi itu. Sepak bola. Anak lagi main Ya. bola, Main Pak. bola, Bapak. Ya, betul sekali. Nah, ini ada berapa anak yang bermain bola? Ada 2. Nah, ya. Pak, harusnya Nah, 11 kamu Pak. Jadi 22. gimana? Ada berapa? Harusnya ada 11, jadi 22 Oh iya, Pak. itu kalau dalam sebuah pertandingan ya, kalau pertandingan resmi untuk anak dewasa itu jumlahnya satu tim 11 orang. Jadi dalam satu lapangan itu ada 22 orang. Karena ini cuma gambar, kita lihat gambarnya dulu. Nah, itu adalah ada 2 orang sedang bermain sepak bola. Nah, sekarang coba si Reni. Reni punya teman lelaki atau tidak? Ada, Bapak. Itu pada itu Dani, kan teman saya. Oh ya, Dani. Ya, teman yang suka main sepak bola. Misalkan Bapak juga punya teman ya, namanya Doni dan Anto. Nah, Doni dan Anto itu suka bermain sepak bola. Nah, Bapak beri nama itu yang digambar itu Bapak samakan dengan teman Bapak ya, Doni dan Anto. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai kalimat utama. Nah, nanti setelah itu kalian bisa tentukan kalimat penjelas dengan cara kalian berikan pertanyaan seperti mengapa, di mana, kapan, dan sebagainya ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut ya, nah kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Coba, masih ingat gambar yang tadi? Masih, Pak. Kegiatan apa yang nampak pada gambar di atas? Tadi gambarnya apa? Bermain Bermain bola. sepak bola. Sepak bola, pintar sekali. Kemudian kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan, nah itu organ tubuh yang digunakan untuk bermain sepak bola itu apa saja? Kaki Pak. Kaki, Pak. Kaki. Kaki, Pak. Ya. Kemudian Kepala. tangan dipakai apa tidak? Kepala, bisa. Tangan dipakai untuk kiper, Pak. Tangan, bisa. Oh iya, pintar sekali. Kipernya juga menggunakan tangan. Selain itu juga saat bola keluar nanti kan dilempar menggunakan tangan. Ya. Kemudian tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut di mana ya? Di lapangan Pak. Di lapangan, Di Pak. lapangan. Kalau di jalan baik atau tidak? Bapak. Nanti ketabrak Pak. Oh, Tidak, iya. Pak. Tidak aman. Berarti, Tidak kalian lah, Pak. kalau bermain sepak bola ya tidak boleh di lapangan, tidak boleh di jalan, harusnya di lapangan yang baik.
ya, supaya aman dari Aman. kendaraan bermotor. Nah, itu. Mobil. Terus, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Kira-kira apa saja? Berdoa, Pak. Pemanasan. Pemanasan dulu. Ya, yang pertama tetap harus berdoa dulu sebelum kalian bermain sepak bola. Setelah kalian berdoa, kalian pemanasan, ya, agar otot-otot kita itu dilakukan peregangan supaya tidak terjadi cedera. Nah, itu. Selanjutnya, nah, ini menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ya, tadi kalian sudah belajar membuat sebuah paragraf hanya dengan melihat sebuah gambar, ya. Nah, kemudian ini menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok, coba dibaca si. Saya, Pak, mau, Pak. Baik, dibaca dulu, silakan. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya. Ide pokok dapat disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama. Udah, Pak. Ya, ganti Dani, coba lanjutkan Dani. Cara menentukan ide pokok bacaan. Ya. Membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Baik, Mengubah cukup. kalimat. Terima kasih ya, bagus sekali. Nah, setelah kalian membaca dan kalian sudah mencoba membuat tadi bersama-sama ya, kita membuat sebuah paragraf hanya dengan melihat sebuah gambar. Nah, kemudian sekarang kalian kerjakan LKPD ya. Nah, dari gambar yang tadi kalian lihat, nah itu dari gambar tersebut buatlah sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat ide pokok dan kalimat penjelas. Masih ingat tadi ya cara membuatnya? Ya, Pak. Masih, Bapak. Ya, nanti setelah kalian selesai membuat ya, kalian bisa foto hasil pekerjaan kalian, kemudian dikirim ke Bapak lewat Japri. Ya, jangan dikirim di grup. Kenapa? Ya, supaya teman kalian tidak ada yang mencontoh hasil kalian, jadi semuanya mengerjakan hasil sendiri ya. Nah, selanjutnya ayo membaca. Nah, silakan dibaca, tolong si Saya, Pak. bacakan dulu. Siapa, Pak? Silakan bacakan dulu, Salma. Baik, Pak. Selesai membantu mengemas selada, Beni membantu Pak Anto menanam kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah, Beni, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali, Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Ya. Aja kamu, Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu saja senang, Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan. Ya, baiklah. Itu adalah teks percakapan antara Pak Anto dengan siapa, Salwa? Beni, Pak. Beni, betul sekali. Beni. Yang selanjutnya, nah di sini terdapat berapa paragraf ya? Tiga. Heli, coba ada berapa paragraf di sini? Ada 3, Pak. 3, Pak. Ada 3. Nah, dari 3 paragraf, nah di situ ada 1 paragraf itu terdapat
satu ide pokok. Nah, coba setelah kamu belajar tadi ya, sebutkan, Wina, coba paragraf pertama, ide pokoknya itu apa? Paragraf pertama ya, Pak. Ya, betul. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Itu ya, Pak? Nah, ya, betul sekali. Itu adalah ide pokoknya. Berarti yang di belakangnya adalah apa ya? Ide pokoknya udah ada. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas. penjelas, Pintar Pak. sekali. Nah, sekarang yang kedua, coba Ida. Ida, coba paragraf kedua. Ya Pak, Ya, paragraf kedua gambarnya Pak. Oh ya. Ide pokoknya yang di bawah ya Pak, tangan dan otot merupakan alat gerak. Itu bukan ya, Pak? betul sekali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, coba Ida. Ida tadi Ya, Pak. Bapak. Ida udah Oh, ya Pak. tadi ya. Si Dimas Pak. Imas, coba yang paragraf ketiga. Yang paragraf ketiga, ide pokoknya organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Betul sekali. Nah, dari paragraf-paragraf tersebut, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan kalimat penjelasnya, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini, tadi kita sudah mencoba mengerjakan bersama ya, ide pokok dan kalimat penjelas pada paragraf yang sudah kita baca tadi. Selanjutnya, nah ini, perhatikan gambar berikut. Coba, Imas, ini gambar apa ya, Imas? Itu rangka Pak, tulang Ya. tulang manusia. Ya, kira-kira Imas punya tulang atau tidak? Punya Pak. Punya ya. Kalau Punya, tidak Pak. punya berarti nanti tidak Tidak. bisa berdiri lunglai ya. Iya. Nah, itu di situ ada tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, dan sebagainya. Coba sekarang ke Reni, sebutkan tulang yang ada di bagian tangan. Coba. Dan ada tulang telapak, Pak. Ya, telapak Tulang apa? jari tangan. Tulang telapak tangan. Ya, telapak tangan. Terus tulang jari tangan ada. Ya. Kemudian Wina, coba. Yang ada di kaki apa saja kira-kira? Kalian lihat? Yang ada di kaki, tulang betis, Ya. Terus? tulang pergelangan kaki, Ya. tulang kering, Pak. Ya, betul sekali. Nah, sekarang ya selain tulang yang ada pada kepala manusia, badan, nah itu juga ada yang di tangan dan di kaki. Nah, ini tulang yang ada pada tangan ya, itu adalah anggota atau organ gerak atas. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Nah, kalau kalian coba si Sally pegang jempol kamu, jempol tangan sudah? Semuanya boleh ya, pegang jempolnya. Nah, itu bagian lengan yang menghubungkan dengan apa jempol tangan itu adalah tulang pengumpil. Nah, kemudian yang di belakangnya itu kan ada dua cabang ya, yang itu adalah tulang hasta. Kemudian yang bawahnya ini gambar bawahnya anggota gerak atau organ gerak bawah. Ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, dan tulang pergelangan kaki. Nah, kemudian, kemarin kan Bapak sudah
memberikan tugas ya untuk kalian sudah membawa atau menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk praktikum hari ini ya. Nah, alat yang dipakai itu yang sudah kalian siapkan: gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, peti kanji itu ya, tepung, cat warna dan kuas, itu sudah kalian bawa semua ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, kalau sudah, nah itu kalian lakukan langkah-langkah seperti ini untuk membuat keterampilan. Nah, ini ya. Jadi nanti kawatnya dibentuk menjadi kepala, tangan, kaki. Nah, kemudian bubuhkan bubur kertasnya ke kawat tersebut. Nah, ini ya, nanti hasilnya Bapak tunggu di sekolah sampai jam setengah 4 sore ya, nanti jadi kalian bisa mengirimkan ke sekolahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan membuat gambar cerita dari setelah kita melihat teks. Nah, ini ya. Nah, tugas kalian, nah ini, tahukah kalian cover buku? Nah, ini atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Jadi cover buku dan sampul buku itu harus menarik ya. Kalian harus membuat gambar yang menarik dari cerita yang tadi kalian sudah baca. Nah, setelah itu kalian juga bisa mengumpulkannya nanti pulang sekolah ya, berarti jam setengah 4 lah bisa dikumpulkan ke sekolahan, nanti ketemu sama Bapak. Nah, kemudian setelah itu kalian kerjakan evaluasinya dulu. Nah, ya, nanti Bapak kirimkan lewat WhatsApp grup link Google formulirnya. Kalian bisa kerjakan, kemudian setelah itu kalian fokus ke tugas yang tadi, pekerjaan yang harus dikirim pulang sekolah atau sampai jam setengah 4 Bapak tunggu di sekolahan ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Coba Reni pimpin berdoa dulu. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Reni ya. Demikian pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa kalian untuk terus berlatih di rumah, karena tanpa berlatih segala sesuatu yang kita punya itu tidak bisa dikembangkan dengan baik ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suryanto. Ya, Pak. Maaf Ya. ada kendala Jadi, teknis. ya,